buka perangkat Anda. Udah ada live nih. Oke, baik, shalom semuanya. Apakah terlalu jauh? Dekatkan lagi ya. Oke, jumpa lagi bersama saya di sore hari ini. Ya, dan sore hari ini ada yang spesial karena saya tidak sendiri. Dan juga mohon maaf beberapa waktu terakhir agak vakum, tidak ada live di Facebook, tapi hari ini ada event yang khusus. Ada suatu kesaksian yang luar biasa yang ingin saya sharekan bersama narasumbernya pada sore hari ini. Karena itu kita akan langsung mulai saja. Sebelumnya kita berdoa dulu bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini kami ada di sini dan kiranya Roh Kudus memimpin kami dalam kesaksian ini sehingga setiap saudara kami yang menonton atau mendengar biarlah mereka terinspirasi dan mendapat berkat yang spesial lewat kesaksian pada sore hari ini. Pimpin kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, saya perkenalkan dulu narasumber pada sore hari ini, yaitu biasa dipanggil Pak Niko ya. Ya, Pak Niko ini adalah seorang sales marketing di sebuah perusahaan. Dan saat ini kami sedang ada di kantornya atau tempat kerja beliau. Beliau juga adalah suami dari satu istri pastinya. Dan juga ayah dari dua putri, luar biasa ya. Nah, beberapa sebulan lalu atau kejadian? Iya, dari Oktober ya. Kurang lebih sebulan atau 2 bulan lalu, beliau beserta keluarga mengalami suatu pergumulan luar biasa. Ya, seperti yang saya ada posting di iklannya kemarin. Tapi puji Tuhan, Tuhan menolong mereka bisa melewati masa kritis itu sehingga hari ini ada suatu kesaksian yang akan disampaikan oleh beliau pada sore hari ini. Oke, mungkin kita langsung saja persilakan kepada Pak Niko untuk menceritakan apa yang dialami pada waktu itu. Jadi di bulan Oktober itu, sebelumnya itu di tanggal belasan lah ya, tanggal belasan itu papa saya seminggu itu sakit. Keluhannya sih demam biasa lah, demam terus nafsu makan hilang. Nah, pikir hanya demam biasa gitu kan, flu atau apa. Ternyata seminggu setelah berlalu, terus kondisi badannya makin drop lah, makin lemah pada saat itu. Jadi kita bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit kita papa waktu itu di ronsen untuk tes paru. Terus karena beliau juga ada riwayat jantung, diabetes, itulah sama penurunan fungsi ginjal gitu kan. Jadi semuanya di ronsen. Hari itu hari Senin. Jadi pas saya lagi kerja ditelepon sama adik saya, papa makin lemah nih gitu kan. Jadi saya pulang, saya langsung antar ke rumah sakit. Nah, hari Senin itu kita masuk di ruangan, terus di tes swab. Jadi papa di tes swab, tapi tesnya itu masih yang antigen. Jadi tetap dari hidung, tapi dia cepat lah gitu ya hasilnya yang keluar. Nah, besoknya sekitar jam sore begitu, kami sekeluarga dipanggil sama dokter. Jadi dipanggil, kebetulan saya anak yang paling tua, jadi saya lah yang mewakilin kan, sama istri ketemu sama dokter. Dokternya bilang papa Anda positif COVID gitu. Dan malam hari itu juga harus masuk dalam ruang isolasi. Nah, ruang isolasi itu berbeda dengan ruangan perawatan biasa gitu. Nah, karena pada saat itu kondisi papa itu semakin drop karena kondisi kena COVID begitu, jadi tingkat kesadarannya semakin turun.
Nah, tingkat kesadaran makin turun. Akhirnya malam itu kita diskusi, tetap harus ada orang yang dampingi pada saat itu karena papa sangat lemah gitu ya, tingkat kesadaran juga menurun. Jadi dari kita putuskan sayalah yang untuk mendampingi. Jadi saya ikut masuk, sebenarnya tidak boleh, tapi kita minta sama rumah sakit dan tanda tangan beberapa surat yang mengenai bahwa kita bersedia lah gitu ya, masuk di ruang isolasi itu. Jadi waktu itu baru papa yang kena ya, yang lain belum ya? Cuman karena sudah 1 minggu papa itu sudah terkena COVID, jadi mau nggak mau kita terpapar semua. Nah, kita terpapar semua. Jadi malam itu juga kita masuk, kita pindah ruangan ke isolasi di rumah sakit itu. Itu di hari Selasa malam. Nah, begitu masuk tuh kondisi beliau makin lama makin drop ya. Makin drop. Sampai puncaknya itu di hari Rabu sama hari Kamis. Hari Rabu sama Kamis. Setelah Senin masuk, Selasa kita masuk ruang isolasi, Rabu, Kamis itu kritis, Papa. Jadi kondisi semakin lama makin turun, tingkat kesadarannya makin turun, karena oksigen dalam darah itu berkurang. Jadi saya pas hari Rabunya itu kebetulan saya ulang tahun. Jadi pas di 21 Oktober itu saya ulang tahun. Jadi di dalam doa permintaan saya itu saya bilang sama Tuhan, selama ini saya nggak pernah minta kado deh gitu kan. Kali ini boleh lah ya. Boleh nggak saya minta kadonya tuh sembuhin papa gitu. Saya nggak bilang sembuhin kami semua atau apa gitu ya, sembuhin papa. Nah sebelumnya juga di hari itu istri juga sudah kena, dia juga sudah penciumannya sudah hilang, terus demam juga, anak saya yang paling tua juga sudah demam juga, hanya yang kecil aja. Jadi kondisi lagi memang benar-benar out-outan lah ya jadi di sana di ruang isolasi, di rumah juga istri anak kena juga. Jadi isolasi mandiri kami semua. Nah jadi pikiran saya waktu itu bercabang lah ya, urus papa juga, terus anak istri juga, dan saya tidak boleh keluar dari ruang isolasi itu. Jadi begitu masuk nanti keluarnya pada saat sembuh atau dalam tanda kutip itu entah meninggal atau apa gitu. Jadi selama belum sembuh, selama ini kita nggak boleh keluar dari ruangan itu, dari ruang isolasi itu. Nah jadi itu di hari Rabu lah. Hari Rabu istri saya juga sudah drop, udah demam, batuk-batuk, penciuman hilang, anak saya juga. Jadi mereka sudah swab waktu itu, tinggal nunggu hasil. Cuman waktu pas di rapid pertama sekali itu mereka reaktif lah gitu ya, reaktif semuanya. Jadi akhirnya ke swab. Nah hari Kamis kondisi papa juga makin jelek, dia sudah tidak sadar gitu ya. Jadi mau makan itu kita harus sadarin dia apa makan gitu. Nah dia akan bangun, habis itu nanti tidur lagi. Jadi memang tingkat kesadarannya itu 2 level di atas koma pada saat itu. Jadi memang kita udah inilah ya, udah pasrah juga kondisinya. Nah jadi waktu itu hari Rabu saya minta sama Tuhan kasih saya kado sembuhin papa gitu. Saya juga minta beberapa teman yang ada hamba Tuhan, ada ya siapa aja lah, mau itu bukan orang Kristen atau apa, saya minta doa deh gitu kan, dukungan doa. Dan ternyata memang begitu banyak teman-teman, keluarga juga apa segala macam tuh yang penuh kasih lah, kita doain kita kondisinya begitu.
Nah, jadi di hari Kamis itu memang sudah puncaknya papa tuh down sekali, sampai dokter juga bilang kalau misalnya sampai ke koma berarti harus lari ke ICU. Kamis itu dari pagi sampai malam itu karena tingkat kesadaran papa itu turun, jadi saya setelin lah lagu Batak yang rohani Victor Huta Barat. Jadi maksud saya waktu itu gini, lagu Batak ini kan kencang gitu ya, dan dia kan karena dia orang Batak suka gitu kan. Jadi pada saat malam itu di Kamis malam itu dia tidak sadar, tapi dia nyanyi lagu mampirlah dengar doaku kayak gitu ya, tapi dia pakai gitu. Bersenandung gitu ya. Waktu itu bersenandung. 2 hari itu saya nggak ada tidur, memang saya jagain papa terus karena memang takut gitu ya. Kenapa Jumat pagi dokter periksa itu, puji Tuhan sudah agak baik. Gula darahnya sudah turun, terus kondisinya juga sudah mulai, sadarannya juga mulai kembali, oksigen dalam darahnya juga sudah levelnya ke 92 waktu itu. Itu dari Jumat. Nah, pesan dokter pada saat itu kalau Sabtu bagus, boleh pulang gitu ya. Jadi memang di hari Rabu itu papa juga di swab lagi, swabnya tapi yang PCR itu di Rumah Sakit Untan ini ya. Nah, di hari Jumat itu kondisi papa udah cukup lumayan lah. Jadi kita punya pengharapan yang sangat besar lah ya, Sabtu boleh pulang. Ternyata Sabtu tuh saya ada kasih madu sedikit satu sendok. Nah, itu yang bikin dia ngedrop lagi, gula darahnya naik. Jadi Sabtu begitu diperiksa, kondisinya masih lemah. Berarti madu harusnya nggak boleh ya? Seharusnya tidak boleh. Nah, cuman karena kita pikirannya kalau kasih madu nih biar lebih kuat gitu ya, lebih kuat. Ternyata enggak, inilah salah lah waktu itu langkah saya. Gitu. Jadi hari Sabtu kondisi papa sedikit turun. Hari Minggu saya bilang gini, waktu kan kami ibadah online, habis ibadah online itu saya bilang gini, Senin kita pulang ya Pak, udah capek nih di rumah sakit gitu ya. Terus dia bilang oke, Senin kita pulang gitu, siapin semuanya. Dibilang ke adik saya gitu, jemput kita di Senin pagi gitu. Dengan iman lainnya. Dengan iman. Jadi dengan iman di hari Minggu itu dia terus besok pulang. Besoknya benar-benar dokter periksa paginya, gula darahnya bagus, detak jantungnya bagus, oksigen dalam darahnya juga bagus, sudah 95, dan hasilnya juga sudah karena swab itu belum keluar, jadi dia di rapid, saya juga di rapid karena sudah mau pulang gitu kan. Nah, beliau negatif, saya juga negatif. Luar biasa. Jadi bolehlah Senin itu kita pulang. Nah, kita pulang, jadi perawatan di rumah. Nah, itu pemulihannya memang sangat luar biasa, sekitar 1 bulan. Jadi papa itu nggak bisa jalan, jadi kita beli kursi roda, kita beli oksigen karena untuk jaga kadar darah oksigen dalam darahnya itu. Jadi kita sedia oksigen. Jadi memang sangat luar biasa sih. Jadi banyak orang-orang yang bilang, waduh, nah COVID kok cepet ya. Maksudnya gitu ya, karena memang
apa namanya, papa juga banyak penyakit Penyakit bawaan bawaan, gitu ya. kan. Tapi orang bilangnya kok bisa itu ya, ya itu kuasa Tuhan sih sebenarnya memang. Saya itu di dalam itu tidak ada pakai apa-apa kecuali masker. Nah, jadi kondisi di ruang isolasi itu memang sangat gimana ya, sangat Isolasi ini berarti cuma berdua dengan papa ya? dalam satu ruangan ruangan, itu. satu ruangan. Oke. Tapi dalam satu bangsal itu memang kita ada beberapa kamar memang diisi sama orang-orang yang Sama yang COVID ya, juga. COVID semua. Jadi ada kesaksian memang di hari Kamis itu saya waktu itu memang tidak tidur jaga papa gitu ya. Jadi ada di sebelah kamar saya itu ada ibu-ibu lah, umur kurang lebih 50 tahun, tapi sendirian gitu, nggak ada anaknya, nggak ada suaminya yang jagain atau apa gitu ya, yang nemenin. Jadi dia itu batuk-batuk dan muntah-muntah di apa, di WC, Bang. Karena saya dengar gitu ya, aduh, bantuin nggak nih ya, aduh gimana ya, udahlah. Saya bantuin gitu ya, karena nggak tahan lihat dia udah muntah batuk, karena batuk COVID itu beda tuh, batuknya tuh kayak gimana ya? Ini pasien COVID juga ya? COVID. Nah jadi saya keluar, saya ketok WC, saya bilang, Bu, buka pintunya Bu, biar saya bantu gitu. Jadi dia buka pintunya, dia sudah lemah dengan infus di tangan gitu ya. Terus saya bimbing beliau, taruh di kamar. Nah, begitu saya sudah taruh di atas tempat tidur itu, saya ketok perawat itu 30 menit loh. Baru datang. Perawat itu baru, karena perawat itu perlu waktu untuk pasang APD semua, semua lengkap. Jadi pada saat itu saya kasih ibu itu minyak kayu putih sama bikinkan air hangat gitu ya, biar dia minum, batuknya reda. Jadi begitu perawat itu masuk, dia sudah tenang dan sudah tidur. Jadi memang COVID itu memang perawat tidak standby di dalam itu 24 jam gitu. Jadi mereka keluar nanti Kalau ada perlu jam-jam ya panggil. jam 6, jam 12, jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 Itu sore. jadwalnya. Iya. Tapi kalau Sama jam belum 10. mendadak dia harus setengah Kalau- jam dulu persiapan baru datang. Iya, karena lengkap Bang, dia pakainya Kayak bajunya. astronot itu Iya, ya? pakai astronot. Jadi memang perlu waktu tenaga kesehatan itu untuk ini. Jadi memang puji Tuhan lah, di dalam ruangan itu memang ada beberapa pasien itu semuanya COVID gitu ya. Saya yang Bukan pasien COVID. bukan pasien Tapi COVID dan ya puji Tuhan lah. tidak terpapar. Terpapar sih pasti, tapi tidak positif COVID. Jadi seminggu setelahnya saya swab di klinik swasta. Nah hasilnya keluar juga memang negatif lah gitu. Puji Luar Tuhan. biasa. Puji Tuhan. Itu benar-benar saya pulang, istri saya masih COVID, jadi kami tidur itu pakai masker, anak-anak juga pakai masker. Tapi memang betul-betul banyak orang yang sayang dan baik sama kami. Jadi memang banyak orang yang nganterin makanan, susu, vitamin, buah, telur, banyak sekali. Jadi kita benar-benar ya kayak gimana ya, kayak wow gitu. Nah, saya penasaran nih, waktu pertama kali mau cari siapa nih yang akan menjaga papa. Kenapa Pak Niko mau, padahal udah tahu jelas-jelas resikonya. Resikonya ya. Nah, Jadi gini. kok mau gitu kan? Kan banyak orang kayak ibu itu aja kan nggak ada yang Iya, berani jaga kan? betul. Suami, anak nggak ada yang jaga. Kok Pak Niko mau gitu? Saya gimana ya, malam itu memang berat sih ya. Mama saya juga langsung down, adik-adik saya juga langsung down gitu ya. Awalnya sih mungkin karena saya anak yang paling tua gitu, atau mungkin pikiran saya waktu itu ya oke lah, biar saya aja lah gitu ya, karena susah kita mau berdebat lagi siapa-siapa lagi, karena memang kondisi orang tua ini jauh lebih penting kan daripada kita.
Tapi ternyata begitu sudah di dalam itu baru ini deh, apa namanya, baru saya amini itu memang ternyata Tuhan kasih saya masuk di dalam itu tuh tepat gitu. Tepatnya tuh kalau mungkin mama saya atau mungkin adik saya, mungkin tidak setiap hal yang terjadi itu tidak seperti itulah gitu. Karena gimana ya, pas saja gitu, segala sesuatunya pas aja. Dan saya juga yakinnya tuh ya udahlah, janji Tuhan tuh panjang umur sih sebenarnya. Ya kan, kalau kita menyayangi orang tua, merawat orang tua apa sih, janji Tuhan tuh panjang umur ya gitu ya. Jadi tapi itu setelah saya sudah itu yang menguatkan saya sih, bilang inilah tugas anak gitu. Maksudnya kita merawat orang tua tuh sudah layaknya gitu ya, kita berterima kasih gitu. Tuhan nggak mungkin ini nih, nggak mungkin biarin kamu sendirian gitu. Jadi memang pergumulannya memang sangat luar biasa di dalam itu, karena iman kita diuji, kekuatan kita diuji, kesabaran kita diuji, semuanya diuji gitu. Benar-benar sampai istri saya tuh bilang, apakah kayak Ayub ya kita gitu. Jadi sempat ter ini Ayub gitu ya. Cuman saya pikir sih gini lah, Tuhan tuh kalau segala sesuatu tuh oke, Tuhan mungkin izinkan orang itu dicobai gitu ya, orang itu di apa namanya, di ini iblis gitu. Tapi soal nyawa, soal itu sih izin Tuhan lah gitu kan. Iya. Nggak ada hak tuh iblis ambil nyawa. Iya. Jadi saya yakin benar tuh pada saat itu, cobailah kami gitu. Tapi kalau soal nyawa Tuhan nggak akan kasih lah gitu. Hanya gara-gara misalnya lewat penyakit ini gitu. Itu sih pengharapan saya waktu itu di dalam. Dan itu setiap malam tuh wah, air mata tuh nggak tahu deh. Tiada hentinya ya. Nanti karena memang itu ya, memang apa namanya, benar-benar berserah gitu sama Tuhan. Jadi ibaratnya Tuhan, saya menyerah nih, dah, terserah Tuhan lah, Tuhan mau lakuin apa nih gitu. Lepas, berserah. Iya, berserah. Tapi memang mukjizat itu memang ada, sangat luar biasa. Banyak juga orang yang doain, kasih support apa segala macam, sangat luar biasa. Itu saya terima kasih sekali. Termasuk Bang John ada yang doain saya, kuatin saya, kasih ayat-ayat apa segala macam. Ada beberapa hamba Tuhan juga doa di samping, padahal dia tidak sadar gitu ya. Saya di dekat papa doain apa segala macam. Memang luar biasa. Itu kesaksian saya memang sangat luar biasa lah, Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang Tuhan tuh nggak ada, waduh, kasihan hidupnya. Saya udah rasain Tuhan memang ada gitu. Mengalami Tuhan ya. Iya. Kejadian ini. Iya. Jadi bukan hanya sekedar, bukan kekuatan kita, bukan hebatnya kita, bukan maksudnya bukan apanya kita lah gitu. Kita nggak ada artinya sih. Tapi memang benar-benar Tuhan ini nih. Bukan juga sekedar cerita-cerita di Alkitab yang Iya. Ini nyata dialami ya. Nyata dialami. Kalau misalnya orang yang masih ragu bahwa Tuhan tuh ada nggak sih gitu ya. Waduh, itu pertanyaan bodoh sih. Terus setelah itu istri berapa lama berakhirnya dan anak? Sebulan lah, sebulan juga. Jadi sama papa itu, jadi kami tes seluruh keluarga, akhirnya clear gitu, udah sangat inilah. Jadi sama tidur sama apa itu kami pisah. Ya. Saya sama istri tetap satu kamar, tapi tidurnya pakai masker. Itu luar biasa lagi. Itu sangat luar biasa lagi tuh. Jadi memang sampai akhirnya juga. Jadi selalu beberapa kesempatan berada di orang-orang yang COVID. Iya. Udah jelas positif ya. Dan begitu keluar dari rumah sakit,
papa juga, saya juga yang masih rawat kan, karena adik-adik kan ibaratnya tidak terpapar lah gitu ya. Nah, cuman karena saya yang sudah telanjur gitu, jadi lanjutkan gitu. selama beberapa minggu itu sampai 1 bulan lebih saya yang merawat. Luar biasa. Ada nggak ayat yang mungkin nggak ingat persis tapi yang mungkin menguatkan selain tadi yang panjang umur apa itu, ada yang lain nggak? Yang menguatkan ya. Cuma itu yang panjang umur tadi. Sebenarnya sih itu sih yang maksudnya yang memotivasi lah gitu ya, maksudnya kita tidak sia-sia gitu untuk maksudnya merawat orang tua. Iya, nggak akan pernah sia-sia ya. Iya. Dan kebetulan orang tua saya juga saya tahu persis itu sama kakek saya waktu dengan baik gitu ya. Jadi yang merawat kakek papa. Maksudnya papa juga inilah dan tanda kutip itu berbakti sama orang tua gitu kan. Masa umurnya gitu misalnya gitu ya. Jadi itu sih yang di ini. Gitu. Oke. Nah, saya waktu kemarin rencana kita mau sharing seperti ini, saya teringat Mazmur 23. Mazmur 23 di situ dikatakan ayat 1 sampai 3 lah ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi sekalipun kita sedang ada di lembah bayang-bayang maut atau lembah kekelaman, ya kita tidak perlu takut bahaya sebab Tuhan beserta kita. Dan ini bukan sekedar kata-kata yang manis, tapi sudah benar-benar dialami oleh Pak Niko. Ya, mungkin sebagai penutup, adakah pesan-pesan bagi saudara-saudara kita yang mungkin sedang menonton sekarang atau yang akan menonton setelah diupload? Iya. Pesan saya ya, COVID memang berbahaya sih, ya corona memang berbahaya. Cuman hati yang senang adalah obat. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah terkena begitu, jangan panik. Kalau yang Kristen tetap berdoa, yakin sama Tuhan, sembuh, makan yang banyak. Jaga stamina. Iya, jaga stamina, karena itu memang obatnya. Hati gembira adalah obat, itu yang paling penting. Karena kalau sudah kena COVID terus tahu-tahu kalian stres, down, kondisi tubuh semakin lemah apa segala macam, itu yang menyebabkan bahaya. Itu aja sih. Dan ingat, nyawa kita di tangan Tuhan. Iya. Kalau Tuhan belum ingin ambil nyawa kita, maka siapapun tidak bisa mengambilnya, iblis sekalipun. Iya. Ya, luar biasa. Oke, Pak Niko, terima kasih. Terima kasih. Ya, untuk kesaksian pada sore hari ini, ya kiranya jadi inspirasi bagi semua kita yang menonton pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom. Ya, terima kasih Pak ya.